Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak, skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So seperti apa videonya? Tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go! Waduh gila, tanpa kita sadari, timnas Indonesia saat ini memiliki dua kiper yang sama-sama bermain di Liga Top Eropa. Ya, Emil Audero bermain di Cremonese, yaitu di Serie A Italia, dan Maarten Pas kini bermain di Ajax Amsterdam di era divisi Belanda. Ya, bak mimpi, tapi ini adalah kenyataan guys. Dimana pastinya kita udah nggak sabar untuk menantikan aksi dari kedua kiper hebat ini bersama timnas Indonesia. So, jadi apakah udah cocok Emil dan Maarten Pas disebut sebagai kiper terbaik sepanjang masa? Menurut saya bisa dibilang seperti itu, kiper terbaik sepanjang masanya timnas Indonesia ya. Dan sebenarnya ya Asia Tenggara harus berterima kasih ke Indonesia. Why? Kenapa? Ya karena Indonesia ada Asia Tenggara di kancah dunia ya. Nama Asia Tenggara terangkat, nama Asia Tenggara itu dihormati karena ada pemain-pemain Indonesia di sana. Ya sebenarnya bukan hanya Emil dan Maarten Pas, ada banyak pemain-pemain kita, pemain-pemain Indonesia itu yang berkarir di Eropa. Seperti J.Itses, Kevin Dix, Kelvin Verdong, dan banyak lagi lah. Tapi khusus dua kiper ini menurut saya memang ini kiper terbaik lah. Dan ya harusnya Asia Tenggara berterima kasih ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia, Asia Tenggara punya nama di level internasional. Dan karena Emil Audero dan Maarten Pas, Asia Tenggara namanya ikut terangkat itu. Jadi kita harus patut berbangga. Kenapa? Karena kita punya kiper yang luar biasa. Ada Emil Audero dan juga Maarten Pas ya. Semoga mereka tetap perform dan di bulan Maret nanti di FIFA Series mereka bisa menampilkan permainan yang terbaik. Oh, keren itu. Tidak sabar lagi kita untuk lihat mereka main ini. Patrick Kluivert katanya masih pengen ngelatih timnas. Aduh. Hiburan hari pertama puasa ada-ada aja nih ya. Baca nih. Patrick Kluivert akui masih ingin melatih timnas Indonesia. Tidak ada yang butuh dia di sini ya. Trik. Oke, jadi Patrick tuh bilang kalau misalkan sebenarnya dia tuh masih pengen lah ngelatih timnas Indonesia. Dia ngerasa atmosfernya gila banget ngelatih timnas Indonesia. Dia belum pernah merasakan hal segila ini melatih timnas Indonesia. Ya kan? Dia bilang sayangnya dia tidak berhasil mencapai target, jadinya nggak bisa lanjut deh. Padahal masih pengen. Trik, kalau emang lu masih pengen ngelatih di Indonesia, nggak usah ngelatih timnas. Lu latih tuh Sriwijaya FC. Keren lo kalau misalkan bisa bikin Sriwijaya bangkit. Tanggapannya gimana? Yuk kita komen. Sejujurnya kita tidak membutuhkan si Patrick Kluivert, saudara-saudara. Ya pasti kalian setuju lah kita tidak membutuhkan dia. Kenapa? Karena dialah yang menggagalkan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Sebenarnya secara mutlak bukan dia ya. Tetapi ini ada keterlibatan dari orang-orang di PSSI. Iya ada. Kenapa? Karena mereka yang mengganti pelatih. Yaitu makanya saya bilang ada keterlibatan orang-orang PSSI. Tapi kita lupakan itu. Kalau Patrick mau datang kembali di sini, kalian setuju tidak terima dia di sini? Kalau saya sih tidak terima dia. Cetak hat-trick di Arsenal, Damiani Augustin nyatakan siap bela timnas Indonesia. Siap. Iya, kalian nggak salah dengar. Damiani Augustin yang bermain di Arsenal U21 baru saja mencetak hat-trick. Dan pemain muda ini bisa dibilang punya potensi yang besar. Di mana Damiani Augustin ini telah menyematkan bendera Indonesia juga di bio link medsosnya. Dan bukan hanya itu, dia juga udah sempat latihan bersama tim Arsenal senior dan telah bertemu dengan bintang-bintangnya Arsenal. Dan kalau performanya terus menaik, bukan tidak mungkin Damiani Augustin akan bermain di tim utamanya Arsenal guys. So jadi semoga John Hetman bisa melirik dan merekrut Damiani Augustin untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Ya semogalah kita bisa dapat si Agustin ini. Kenapa? Karena si Damian Augustin ini salah satu pemain yang punya darah Indonesia. Sekarang dia lagi di Arsenal, ya kelompok umurnya Arsenal, tim muda lah. Nah sebenarnya dia agak unik pemain ini karena dia itu sebenarnya punya ya bisa bermain di tiga negara lah. Indonesia, Belanda, sama Curaçao lah kalau saya tidak salah. Kalau salah teman-teman boleh koreksi. Intinya dia itu sudah bermain di dua negara untuk kelompok umur, Belanda sama Curaçao kalau saya tidak salah ya. Nah semoga dia ini
bisa dilirik cepat lah sama PSSI dan dia bisa membela timnas karena dia sangat terbuka sekali main untuk timnas Indonesia begitu. Nah ini jangan disia-siakan kesempatannya ini, jangan. Kalau bisa secepat mungkin ya hantam, sikat begitu. Kapan lagi kita punya pemain yang sekarang ada di Akademi Arsenal? Kalau boleh dibilang salah satu akademi terbaik yang ada di dunia. Jadi kapan lagi nih kita punya pemain seperti Damian Agustin ini? Angkut, jangan lama-lama PSSI. Ya kita tidak kurang pemain, tapi ya pemain-pemain seperti ini kalau tidak diangkut sekarang kapan lagi? Bisa ini, belum lagi kiper yang di Atletico Madrid itu angkat juga itu, sikat semuanya itu, jangan dikasih sisa. Takutnya besok-besok mereka berubah pikiran ya kan, udah mau main untuk Indonesia, mereka niat nih main untuk Indonesia, nah Indonesia yang tidak tertarik itu nanti, aduh bagaimana itu seperti ya cinta bertepuk sebelah tangan itu ya. Semoga lah bisa dilirik cepat sama si PSSI untuk ya mendatangkan si Damian Agustin ini. Dia tertarik loh teman-teman untuk main dengan timnas ini. Udah lama nggak nongol, sekalinya nongol pengen ngelatih timnas Indonesia lagi. Ya, itulah hal yang ditunjukkan seorang Patrick Kluivert dalam sebuah wawancara bersama Football Premier. Sahabat Erik ini mengaku masih punya keinginan kuat untuk kembali melatih skuad Garuda. Pelatih 49 tahun itu menyebut pengalamannya di Indonesia sebagai sesuatu yang luar biasa. Ia bahkan mengaku belum pernah merasakan euforia sepak bola sebesar itu di sepanjang karir kepelatihannya. Dukungan masif supporter jadi kesan paling membekas baginya saat di Indonesia. Doi juga terang-terangan ngomong kalau sebenarnya pengen tetap bertahan jadi pelatih skuad Garuda. Terus, kira-kira Pak Ketum PSSI sekaligus Menpora sekaligus Ketua Dewan Pengawas Danantara itu bakal reuni sama Kluivert lagi nggak ya? Ya terserah mereka mau reuni untuk dalam hal apapun, intinya jangan kembali ke timnas, kita tidak akan terima. Ini pelatih entah berentah sumpah tiba-tiba jadi pelatih timnas Indonesia itu yang kita juga pertanyakan. Ya kalau dia kagum dengan atmosfer sepak bola dan supporter timnas Indonesia, sebenarnya itu bukan hal baru karena memang untuk sepak bola di Indonesia ini seperti salah satu olahraga yang peminatnya paling banyak mungkin, dan fanatisme vote supporter timnas itu tidak perlu diragukan lah. Setiap kali timnas main itu pasti euforianya ngeri itu, antusiasme dari masyarakat luar biasa itu. Jadi untuk Patrick Kluivert jangan datang kembali ke Indonesia. Sejujurnya kita tidak butuh kau, oke? Silakan kau datang, kita tidak tolak, tapi untuk latih timnas no, katakan no. 10 pemain naturalisasi baru ya. timnas Indonesia. Di urutan nomor 10, Lutfi Kerry. Lutfi Kerry merupakan sayap kanan berusia 20 tahun yang saat ini bermain di Liga Australia bersama dengan MacArthur. Pemain yang memiliki darah Medan dari neneknya ini masuk opsi naturalisasi untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Di urutan nomor 9, Weh. Ini yang main di Liga Australia ini. Angkut lah, jangan dikasih tinggal. Ini kabarnya dia top skor ini di klubnya dia nih. Ini kan kita sekarang butuh pemain depan. Ada pemain depan yang punya darah Indonesia. Ya diangkut lah. Seharusnya digas ini, jangan dikasih tinggal PSSI ya. Sikat lah. Ilyas Alhaf merupakan sayap kanan berusia 28 tahun yang saat ini bermain di Liga Thailand bersama dengan Bangkok United. Pemain yang memiliki darah Solo dari kakeknya ini muncul sebagai salah satu nama dalam pertimbangan naturalisasi timnas Indonesia. Di urutan nomor 8, Robin Mirisola. Robin Mirisola merupakan penyerang berusia 19 tahun yang bermain di Kersegeng dan memiliki nilai pasar 43 miliar. Pemain yang memiliki darah Jogja dari kakeknya ini dikabarkan sebagai incaran naturalisasi timnas Indonesia. Di urutan nomor 7, Mike Len. Mike Len merupakan bek kiri berusia 20 tahun yang saat ini bermain di Liga Belanda bersama Sparta Rotterdam. Pemain yang memiliki darah Surabaya dari neneknya ini dinilai sebagai opsi potensial untuk memperkuat sektor kiri timnas Indonesia. Di urutan nomor 6, Julian Urip. Julian Urip merupakan gelandang berusia 19 tahun yang saat ini bermain di Liga Belanda bersama dengan Hasil Alkmaar U21. Pemain yang memiliki darah Surabaya dari ayahnya ini ikut diproyeksikan dalam skema naturalisasi timnas ke depan. Di urutan nomor 5, Jordi Werman. Jordi Werman merupakan gelandang berusia 26 tahun yang saat ini bermain di Liga Indonesia bersama dengan Madura United. Pemain yang memiliki darah Jakarta dari ibunya ini kerap dikaitkan dengan wacana naturalisasi timnas Indonesia. Di urutan nomor 4, Denilson Soares. Denilson Soares merupakan gelandang berusia 23 tahun yang saat ini bermain di Liga Gibraltar bersama Bruno Makepeace. Pemain yang memiliki darah Bandung dari neneknya ini mencuat sebagai salah satu opsi naturalisasi timnas Indonesia. Di urutan nomor 3, Michel Roygen. Michel Roygen merupakan gelandang berusia 27 tahun yang saat ini bermain di Liga Belanda bersama dengan Topos. Pemain yang memiliki darah Maluku dari ibunya ini disebut berpeluang memperkuat timnas Indonesia. Di urutan
urutan nomor 2, Tristan Guijer. Tristan Guijer merupakan bek kanan berusia 21 tahun yang saat ini bermain di Liga Belanda bersama dengan PSV Zwolle. Pemain yang memiliki darah Maluku dari neneknya ini muncul dalam diskusi naturalisasi timnas Indonesia. Di urutan nomor 1, Lauren Ulrich. Lauren Ulrich merupakan gelandang berusia 20 tahun yang saat ini bermain di Liga Jerman bersama dengan FC Magdeburg. Pemain yang memiliki darah Surabaya dari kakinya ini mulai disebut dalam diskusi seputar naturalisasi timnas Indonesia. Jadi sebenarnya begini teman-teman, kita punya pemain-pemain keturunan itu tidak kurang yang ada di Belanda. Mungkin di seluruh belahan dunia ini ada, tapi paling banyak itu dominan dari Belanda. Ya wajar lah, karena kita punya cerita sejarah yang cukup panjang dengan Belanda, begitu kan. Jadi wajar kalau pemain-pemain keturunan kita banyak dari Belanda. Ya bedalah dengan tetangganya kita yang dijajah Inggris, tapi kok pemainnya dari Amerika Latin. Mau tertawa takut dosa itu, tapi udahlah, nggak apa-apa, dosa sekalian tertawa sehat bro. Nah, nama-nama yang disebutkan tadi ini potensial untuk dinaturalisasi. Nah, sekarang tergantung dari PSSI apakah mereka akan dinaturalisasi, dipanggil untuk membela timnas Indonesia, atau dibiarkan begitu saja. Tapi kalau menurut saya ya naturalisasi seperlunya saja. Ya sesuai kebutuhan lah, mana yang kurang ya diisi di situ sambil mengembangkan potensi-potensi lokal yang ada. Siapa tahu bisa berkolaborasi dengan pemain-pemain diaspora kita. Nah ini kalau ada kolaborasi yang bagus ya tidak menutup kemungkinan timnas kita ya luar biasa. Sekarang saja sudah sangat-sangat luar biasa. Apalagi kalau pemain-pemain yang 10 orang tadi ini dinaturalisasi semua, saya rasa kedalaman skuad timnas Indonesia tidak perlu dipertanyakan. Itu pasti gila sih. Ada Tristan Guijer, ya kan. Ditambah pemain-pemain yang lain seperti Kevin Dix, Kelvin Verdong. Belum lagi Elkan Bagot, iya kan? Tambah gila itu Jenson Sildi, Sunderland. Aduh, tidak kurang lah. Ini kalau tetangga lihat ini bisa iri mereka, nangis mereka ini. Lagi-lagi bikin bangga Indonesia, Emil Audero masuk Best 11 Serie A pekan ke-25. Ia bersanding dengan nama-nama top macam Luka Modric. Nah, performa impresif Kang Emil di kasta teratas sepak bola Italia terpampang nyata bareng Cremonese di musim ini. Terlebih saat Cremonese melawan Genoa, pria Mataram sukses menahan gempuran dengan mencatat 6 kali save. Kang Emil bahkan telah membuat 96 penyelamatan dari 21 penampilannya bersama Cremonese di musim ini, sekaligus menjadi catatan tertingginya setelah musim 2020-21 saat di Sampdoria. Gak cuma itu, putra kesayangan Edi Mulyadi ini juga masih menjadi raja dalam urusan penyelamatan di Serie A musim ini loh. Wah, kalau gini, kira-kira penjaga Mistar Garuda udah bisa dikunci Kang Emil belum nih? Ini buat John Herman pusing. Ini kipernya ini siapa yang mau diturunkan? Apakah Bang Emil atau Bang Baes ini? Satunya main di Serie A, satunya main di Eredivisie, klub besar. Walaupun bermain di klub mediocre si Emil Audero, tapi ada di top performance. Bingung lah dia nih, siapa yang mau dijadikan starter. Tapi siapapun yang starter, menurut saya mereka lah pilihan terbaik. Karena dua kiper ini luar biasa lah. Mereka karirnya di Eropa lagi bagus-bagusnya. Hanya sayang sekali kita baru-baru tidak lolos Piala Dunia. Andai saja kita lolos Piala Dunia, pasti ceritanya akan lebih seru dan berbeda lah. Sayang sekali, tapi tidak masalah. Ya semoga di tahun 2030 kita bisa lolos Piala Dunia lah. Doakanlah teman-teman. Semoga kita bisa lolos Piala Dunia dan kita bisa lihat pemain-pemainnya kita tampil di sana itu. Keren kan? Bangga kita itu. سلبيات ابدا احنا نعالجها لكن ان احنا نظل على Arab Cup goyah, AFC mulai ultimatum Qatar, Saudi dan Malaysia. Jangan sembarang bikin mini turnamen. Netizen, kayaknya bakal gagal lagi nih. FAM, kok gini amat ya? Kenapa ini Malaysia coba ini? Ada apa sih dengan mereka? Apalagi yang mereka mau cari sebenarnya ini? Pengakuan apa lagi maksudnya? Belum satu bola pun digulirkan, belum satu stadion pun dipastikan sebagai venue resmi. Wacana bertajuk Arabic Cup sudah lebih dulu diguncang kabar kurang sedap. Turnamen mini yang digagas oleh Football Association of Malaysia bersama Qatar Football Association dan Saudi Arabian Football Federation kini disebut-sebut mulai mendapat ultimatum halus dari Asian Football Confederation.
Pesannya sederhana tapi tegas. Jangan sembarang membentuk turnamen lintas negara tanpa koordinasi penuh dan kepatuhan terhadap kalender. Tidak apa-apa lah, mereka mau diakui gitu kan. Maklum negara-negara kecil mau diakui. Kalau Indonesia mah ya king kan, jadi ya sudahlah, kita nih sudah diakui gitu. Dan memang ya itu diakuinya kenyataan, fakta, bukan dibuat-buat ya kan, seperti yang jersinya kuning itu bro. Tapi ya tidak masalah, kita sebenarnya bangga. Bukan bangga dengan mereka loh, kita bangga dengan timnas kita sendiri, bangga dengan kita punya pemain-pemain yang kalau boleh dibilang lagi dalam performa yang luar biasa, lagi on fire lah. Nah sekarang Emil Odero ada di top performance, Jay Itzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong. Kita tidak sabar bulan Maret mereka main lawan Bulgaria dan juga Saint Kitts and Nevis ini di FIFA Series 2026. Oke, jadi teman-teman, kita dukung terus timnas, semoga timnas kita semakin maju. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.